Kodenya 237992. Saya periksanya. Sekarang tinggal dua yang belum. Bu Laras sama Bu Niken. Oh, Bu Niken baru gabung. Ya. Oke, baik. Kita mulai. Sebelum kita mulai, ini dulu kita bahas PR-nya ya. Jadi PR hari ini itu terkait dengan materi yang eh, akan saya jelaskan, yaitu terkait analisa sensitivitas ya. Baik, ada yang berkenan untuk ini mempresentasikan tugasnya. Nggak perlu sampai semuanya ya, karena poinnya sampai H. Jadi yang pertama adalah A sampai C saja. Ya. Boleh, Prof. Silakan Pak Ramadan Rafiq. Hmm, Minta approval Oh iya, share sebentar. screen, Prof. Lupa ini. Saya approve dulu. Oke, silakan. Sudah. Oke, hmm, hmm, bercerita mengenai automotive alliance ya dengan si project manajernya Rehal. Ya, untuk A, formulasikan dan selesaikan masalah pemrograman linear untuk menentukan jumlah FT model yang pertama dan CC model yang kedua yang harus dirakit. Kalau misalnya formulasi berarti menentukan tujuan dulu, maximize profit dengan maximize profit 3600 X1 di mana X1 ini adalah model FT keuntungannya plus 5400 X2 untuk model yang CC. Subject to dengan batasan kita mendapatkan batasan labor tenaga kerja sebesar 6 X1 plus 10,5 X2 kurang dari 48.000 jam kerja. Kemudian batasan yang kedua pintu 4 kali X1 plus 2 X2 kurang dari 20.000. Batasan ketiga adalah model kedua CC di next month itu forecast-nya adalah kurang dari atau sama dengan 3.500. Dengan non-negativity, solusinya yang didapatkan dari Lingual Software adalah X1 sebesar 3.800 unit modul FT dan X2 2.400 unit model CC dengan keuntungan maksimum 26.640.000. Lanjut ya, Prof. Iya, silakan. Ya, kemudian untuk yang soal B ini, dia ingin mengejar kampanye iklan dengan biaya 500.000. Nah, tetapi dengan iklan tersebut, permintaan model kedua, yaitu CC, itu meningkatkan sekira 20%. Nah, apakah dalam kampanye itu dengan kita memberikan uang 500.000 itu visible gitu ya? Iya. Nah, di sini tetap sama ya, fungsi tujuannya maksimasi 3.600 X1 plus 5.400 X2 tidak ada yang berubah. Nah, namun di sini terlihat ada berubah di eh, target ya, target CC yang untuk next month. Untuk lebar dan untuk door constraint itu tetap sama. Nah, di sini tertera untuk target di next month itu adalah 20% daripada 3.500 yaitu 4.200. Oke, berdasarkan solving di Lingo Software, X1 atau model FT itu dirakit sebanyak 3.800 unit dengan model CC 2.400 unit dengan keuntungan normal 26.640.000, namun dengan adanya biaya iklan sebesar 500.000 jadi keuntungannya berkurang menjadi 26.140.000.
Karena keuntungan bersih menjadi berkurang, maka tidak disarankan untuk mengambil kampanye iklan atau terdapat perbedaan dengan yang A ya. Kalau yang A dapat keuntungannya 26.640, kalau yang B hanya 26.140.000. Kemudian untuk yang C, ini Rehel tahu bahwa ia dapat meningkatkan kapasitas di bulan depan dengan lembur atau jam kerja. Ia juga dapat meningkatkan waktu kerja sampai 25% dengan kapasitas baru ini berapa model FT atau X1 dan CC yang dapat dirakit. Nah, untuk hal ini fungsi tujuannya tetap sama, 3.600 X1 plus 5.400 X2. Subjek itu di sini terlihat untuk 6x1 dan 10,5x2 itu kurang dari 60.000 karena di sini meningkatkan untuk kerja 25%. Kemudian untuk pintu 4x1 plus 2x2 kurang dari 20.000 masih tetap. Dengan forecast next mana juga tetap di awal tidak ada penambahan sebesar kurang dari 3.500. Sehingga solusinya di Lingo Software Next itu didapatkan 3.250 rakitan model FT dan X2 atau 3.500 rakitan model CC, sehingga profit maksimum yang dapat diraih adalah 30.600.000. Jadi model FT yang harus dirakit adalah 3.250 unit dan CC adalah 3.500 unit dengan keuntungan maksimum sebesar 30.600.000. Seperti itu, Prof. Dan rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Makasih Pak Ramadan atas paparannya ya. Ada komentar atau pendapat? Jadi yang pertama, yang A itu adalah skenario awal ya, skenario awal menghasilkan keuntungan sebesar 26.640 ya. Dengan X1-nya 3.800 dan X2-nya 2.400. Nah, kemudian yang B itu ternyata ada peningkatan demand ya, yang semula 3.600 menjadi 4.200. Nah, namun di B ini ternyata demand-nya naik pun eh, kondisi optimalnya itu tidak berubah sama seperti di A. Justru dengan adanya promosi ini justru kita ini membayar ya biaya iklan itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah tidak direkomendasikan. Ya. Sedangkan untuk C itu ternyata ada peningkatan peningkatan kapasitas jam kerja sebesar 25% ya. Yang semula 48.000 menjadi 60.000. Nah, ini dengan adanya peningkatan ini merubah ini komposisinya dan juga meningkatkan keuntungan. Nah, cuman ini tidak ada informasi ya, peningkatan kapasitas ini membutuhkan biaya atau tidak. Ya, oke, Hmm. baik. Dari sini ada pertanyaan atau komentar. Oke, rasanya sudah eh, betul ya jawabannya. Oke, baik. Makasih Pak Ramadan. Silakan yang berikutnya ada yang berkenan untuk Ya, presentasi. Prof. Siapa? Izin, boleh? Oh, Pak Bu Niken, silakan Bu Niken. D, E, F ya, silakan. Ya, baik, Prof. 3 poin. Izin share screen. Ya, silakan. Apa sudah terlihat screen-nya? Nah, ini baru terlihat. Silakan, sudah. Ya, baik, melanjutkan yang soal sebelumnya. Untuk di soal D ini, Rachel mengetahui bahwa pada saat melakukan overtime, pasti akan ada extra cost. Kemudian pertanyaannya, eh, berapa maksimum amount yang bisa dia willing to pay untuk overtime
yang cost-nya itu di atas dari labor time regulernya. Kemudian express the answer dalam satu kali bayar atau lump sum. Kemudian untuk tahu ini kita menggunakan hasil dari yang sebelumnya. Total profit dengan tadi kenaikan capacity yang ada overtime-nya itu 600 $30.600.000. Kemudian kita bandingkan dengan profit tanpa overtime yang sebelumnya di soal A itu 26.640.000. Sehingga di sini ada kenaikan profit sebesar 3.960.000. Nah, kenaikan profit ini adalah maksimum biaya yang bisa dia keluarkan untuk membayar overtime dalam satu kali bayar. Kemudian di soal E, si Rachel ini eh, melakukan eksplorasi option lainnya dengan mengkombinasi antara advertising dan juga overtime labor. Dari soalnya diketahui bahwa advertising itu bisa meningkatkan demand dari classic cruiser sebesar 20%. Dan overtime labor ini akan mengincrease plan labor capacity-nya 25%. Hampir sama seperti soal sebelumnya. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak family thrill seeker dan juga berapa banyak family classic cruiser yang akan dirakit dengan kombinasi tersebut. Dan untuk profitnya sendiri, classic cruiser itu 50% lebih tinggi dibandingkan dengan family thrill seeker. Kemudian kita hitung untuk demand-nya berarti kurang lebih sama 20% dari 3.500 yaitu 4.200. Kemudian labor hour-nya increase 25% menjadi 60.000. Untuk profitnya ternyata sama. Dari profit thrill seeker itu 3.600, 50% lebih tinggi dari thrill seeker 5.400. Kemudian untuk apa namanya? Fungsi objektifnya masih sama 3.600 X1 tambah 5.400 X2. Untuk konsepnya di sini kita ganti dari yang sebelumnya 48.000 menjadi 60.000. X2-nya menjadi kurang dari sama dengan 4.200. Untuk door stocknya masih sama. Kemudian non negativity setelah dihitung dengan solver didapat bahwa jumlah thrill seeker yang akan dirakit optimumnya 3.000, kemudian untuk classic cruisernya 4.000 dengan total eh, profitnya 32.400.000, 32.400.000 dolar. Kemudian di soal F akhirnya diketahui bahwa advertising costnya 500.000 dan juga untuk overtime labornya 1.600.000. Sehingga di sini diminta untuk mengcompare antara solution yang di soal E dan juga soal A, manakah yang lebih wise untuk dipilih sebagai decisionnya. Dengan kita ketahui di sini cost advertising dan overtime-nya, akhirnya kita hitung untuk profit netonya dengan mengurangi 32.400.000 ini dengan total cost di sini akhirnya dapat 30.300.000. Dan kalau di compare dengan solution di part A, yaitu 26.640.000, di sini ada kenaikan 14%. Sehingga decisionnya adalah sebaiknya mengkombinasikan advertising dan overtime labor karena menghasilkan profit neto yang lebih tinggi. Eh, Mungkin sekian dari saya. Saya Oke, kembalikan ke Pak Nur Hadi. ya baik. Makasih Bu Niken atas paparannya ya. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama adalah terkait dengan biaya ya. Biaya yang poin poin D ya tadi ya. Adanya biaya maksimal yang bisa dibayarkan terhadap overtime. Nah, ini ketemu 3.960.000 ya. Oke. Kemudian untuk yang poin E ya, poin E itu ternyata gabungan antara problem peningkatan demand dan juga peningkatan kapasitas. Ya. Nah, ini didapatkan solusi baru
yaitu produksinya berubah ya 3.000 dan 4.000 dengan keuntungan 32.400.000. Nah, kemudian yang F ini dibandingkan ya antara eh, base skenario skenario awal dengan skenario baru dengan adanya penambahan demand dengan biaya 500 dan biaya biaya overtime-nya 1.600.000. Nah, ternyata ketemu lebih baik kita meningkatkan demand dengan bayar iklan, ditambah juga membayar eh, tenaga lembur. Nah, ini peningkatannya 14%. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Berkaitan Oke, dengan oke, huruf baik. ini, Prof. Ya, Sebelumnya F itu kan dia memang menggunakan iklan ya. Apakah ya. dia harus dikurangi 500.000 juga? Oh iya, harus dikurangi 500.000 juga. Jadi keuntungannya itu adalah, jadi menam. Jadi totalnya adalah keuntungannya kan 32.400 ya. 32.400 dikurangi 500, kemudian dikurangi 1.600.000. Ya, jadi totalnya netnya adalah menjadi 30.300.000 itu yang ditulis oleh Bu Niken. Jadi 30.300.000 itu adalah 32.400.000 dikurangi 2,1, yaitu 500 ditambah 1,6. Baik, Prof. Baik. Ya, oke, baik. Ada komentar lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, eh, oke, kita lanjutkan. Siapa yang berkenan untuk menjadi volunteer? Mungkin saya, Prof. Oke, silakan, Pak. Pak Romi. Prof. Izin share screen, Prof. Ya, silakan. Jadi saya melanjutkan yang disampaikan oleh Mas Ramadan dan Bu Niken. Di poin G ini, otomobil eh, melakukan suatu konsep diskon untuk tipe Family Tree Seeker, yaitu yang awalnya profitnya 3.600 menjadi $2.800 per unitnya. Kemudian kita diminta untuk mencari optimum jumlah penjualan family dan places cruiser berkaitan dengan harga diskon ini. Setelah kita lakukan eh, program linear, eh, jadi yang dirubah adalah fungsi objektifnya saja, yaitu yang awalnya 3.600 di sini menjadi 2.800. Constraint pintunya tetap dan constraint labor-nya tetap dan constraint demand cruiser itu tetap 3.500. Kemudian didapatkan bahwa total Z itu adalah 24.150.000. Maaf ini nggak kelihatan ribunya. Artinya sampai titik ini berarti menunjukkan tidak menguntungkan bahkan dibanding dengan skenario awal yang sekitar 26.640 keuntungannya. Artinya ketika diskon itu tidak memberikan keuntungan untuk otomobil. Kemudian di bagian H-nya itu adalah suatu kondisi di mana ditemukan suatu quality problem eh, yang story-nya adalah ada 60% dari sampling eh,
dan intinya adalah membuat untuk next productionnya operating hour untuk membuat family tricycle ini menaik dari 6 jam per unit menjadi 7,5 jam. Jadi kita define lagi program linear barunya. Ada perubahan di constant labor hour yang awalnya di sini 6 menjadi sekarang 7,5. Untuk constant pintu tentunya tetap karena desain mobilnya sama. Untuk Oh iya, untuk Z ini saya masih memakai harga diskon ya. Harga diskon ya. Mungkin jika ada pandangan lain tetap memakai harga awal mungkin ada sedikit perbedaan hasilnya. Eh, saya memakai harga diskon karena eh, mencoba melanjutkan. Jadi dapatkan 23.000, 23.100.000 untuk profitnya. Dengan jumlah X31-nya turun karena ada penambahan jam labor hour-nya. Kemudian di bagian I adalah eh, diminta untuk menganalisa pada pada level berapa kita bisa memaksimalkan meningkatkan penjualan klasik cruiser dengan mencatat bahwa penurunan keuntungan jangan sampai melebihin dari 2 juta dolar. Kemudian kita define lagi fungsi objektifnya, kembali kepada harga yang awal 3.600 family trailer dan 5.400 cruiser. Constraint pintu tetap, constraint labor hour adalah kembali ke asumsi tidak terjadi quality effect ya. Eh, Kemudian kita dapatkan bahwa optimum pada X31-nya 175 dan X32-nya 3.500 dan maksimum profitnya itu ada 25.650. Artinya kalau di compare dengan hasil awal yang 26 juta, ada loss profit 990.000. Namun jika karena dibandingkan dengan guidance dari manajemen 2 juta, maka masih diizinkan. Artinya strateginya mungkin untuk memprioritaskan penjualan mobil yang premium untuk jangka panjang. Demikian, Prof. Ya, Sekalian yang C, kemudian. Pak. Oh ya, Ya, terakhir ya. Enggak. baik, Prof. Kemudian di bagian J ini adalah kita diminta untuk konsen kepada poin F, G, dan H. Kita coba menyimpulkan apa yang terbaik bagi strategi bisnis bagi otomobil. Di bagian F ini adalah intinya adalah berkaitan dengan kalau kita menggunakan advertisement cost dan overtime. Seperti tadi disampaikan juga dari Mas Ramadan dan Bu Niken 32 jutaan untuk Z-nya. Untuk 4K ini berkaitan dengan tadi yang penggunaan diskon. Ya, yang penggunaan diskon. Tadi didapatkan 24 juta, kemudian di part H tadi yang ketika kita ingin menaikkan market share untuk cruiser, dapatkan 23 juta 100. Sehingga yang paling terbaik adalah opsi advertisement cost sama overtime, karena tadi juga secara umum disampaikan 14% kenaikan, dan juga biaya advertisement cost dan overtime masih tidak dominan dibanding keuntungan yang didapatkan, yaitu 14% kenaikan profit. Jadi disarankan menggunakan opsi advertisement cost dan overtime dan jumlah yang diproduksi sebanyak 3.000 unit untuk FT dan cruiser sebanyak 4.000 unit. Oke, Demikian, baik. Prof. Terima kasih, Pak Romi. Eh, Baik, ada komentar atau pendapat dari teman-teman? Maaf. Y. Izin untuk yang nomor Pak Romi. Ya, Hmm, mungkin saya keliru di sini Mas Ramadan sepertinya. Saya masih menggunakan harga diskon. Harusnya mungkin ini harga 3.600. Ya. Kalau harga awal 3.600, solusinya berapa, Pak Ramadan? solusinya 24.300 juta, 24.300.000 bro. 24.300.000. Oke.
Ya, oke, baik. Ya, ini hanya perbedaan asumsi ya. Ya, kalau pakai yang lama 3.600 ya pasti lebih tinggi ya, karena per unitnya labanya lebih tinggi. Ya, Baik, Prof. baik. Ada lagi komentar? Baik, kalau tidak ada, rasanya cukup jelas ya terkait dengan tugas ini. Untuk teorinya nanti akan saya tambahkan, akan saya berikan malam ini. Oke, baik. Sekarang akan saya jelaskan terkait materi baru, eh, yaitu analisa sensitivitas. Cuman sebelum masuk ke analisa sensitivitas, saya akan jelaskan terkait penggunaan software ya. Jadi selama ini kan Anda menggunakan Excel ya, Excel. Nah ini sebenarnya ada semacam software optimasi itu cukup banyak macamnya ya. Ada Lindo, ada Lingo, ada POM, ada Siplek. Nah cukup banyak ya. Ini saya jelaskan hanya beberapa aja yang ini yang oke. Hmm. Materi sudah saya upload tapi di ini ya di section 2. Materinya di section 2. Nah, di section 2 yaitu terkait computer application to masih loading. Ternyata filenya gede. Mohon maaf. Nunggu sebentar ya. Oke, mohon maaf. Anda juga sudah bisa buka ya, download ya di section 2 ya. Computer Application to LP. Ini PPT-nya terlalu besar. Masih. Mohon maaf ini saya agak batuk ini. Kemarin makan gorengan, makan kerupuk ini. Ya. Tidak apa, Prof. Semoga segera Ya, sembuh. ya makasih. Ya untung ini apa? Pakai online. Jadi saya nggak perlu nutup mulut saya. Kalau offline gitu, rasanya saya perlu pakai masker ya. Supaya nggak nular ini. Oke, baik. Oke, sudah bisa kelihatan? Ya. Sudah, Prof. Oke. Jadi ini saya tidak akan jelaskan terkait dengan bagaimana memformulasikan suatu permasalahan ya, karena sudah kita diskusikan dengan berbagai macam eh, studi kasus ya. Misalnya ini ada kasus, kemudian kita modelkan ya, kita modelkan. Nah ini hasil permodelannya. Nah sekarang kalau kita sudah punya model semacam ini, maka solusinya adalah kita gunakan software. Ya. Nah ini karena hanya dua variabel keputusannya, tidak hanya software yang bisa menyelesaikan, tapi bisa juga dengan metode grafis, ya seperti yang sudah kita diskusikan, metode grafis.
Nah, ini adalah salah satu software yang namanya POM software. Nah, di POM, ya kalau Anda menginstalnya, ini gunakan POM, kemudian akan keluar Windows-nya seperti ini. Di POM ini ada beberapa macam modul. Modulnya mulai aggregate planning, ini untuk production ya, assignment, balancing, assembly line, ada break-even analysis, citizen analysis, dan seterusnya. Nah, linear programming juga salah satu modulnya. Nah, di POM ini kita tidak perlu menulis formulasinya. Kita cukup mengentrikan parameter-parameternya. Misalnya ini number of constraint 2, number of variable 2. Ya. Kemudian fungsi tujuannya adalah maximize. Ya. Maximize, kemudian kita klik OK, maka akan keluar sudah formatnya seperti ini. Nah, kalau ada formulasi, kita hanya mengentrikan ininya, jam-jam, jam-jamnya, parameter-parameternya ini aja. Ini 10, 15 dimasukkan di sini. Demikian juga untuk constraint-nya, tinggal memasukkan. Nah, seperti ini tinggal masukkan parameternya. Begitu sudah kita masukkan, maka kita solve-kan. Nah, begitu kita solve, keluar ini solusinya. X1 nilainya 15, X2 nilainya 17,5. RHS-nya adalah 412,5. Ini adalah solusinya, keuntungannya. Nah, nanti akan saya jelaskan apa arti dual. Ya, ini ada dual. Kemudian ada juga analisa sensitivitas di sini. Nah, di dalam solusi ini juga ada di Lindo, Lingo, kemudian juga di solver juga ada solusinya semacam ini. Ya. Tapi artinya apa nanti akan saya jelaskan. Di solusi software itu juga ada OX1 dan X2 sebagai basic. Nah, kita sudah diskusi juga variabelnya bisa sebagai basic, bisa non-basic. Kalau basic pasti ada angkanya di sini. Kalau non-basic maka selalu nilainya 0. Optimal value-nya adalah Z. Nah, di POM ini salah satu kelebihannya POM itu Anda bisa mengetrace iterasinya. Jadi kalau Anda belajar simplex gitu, di POM itu bisa keluar iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 itu di simplex keluar di POM ini. Kemudian kalau Anda klik graph, ini juga keluar grafiknya. Jadi semacam ini grafiknya. Nah, grafiknya, kemudian ini adalah garis iso profitnya, kemudian ini adalah nilai optimalnya. Ya, ini bisa keluar kalau variabel keputusannya hanya 2 ya. Tapi kalau variabel keputusannya lebih dari 2, grafiknya nggak mungkin keluar. Ya. Oke. Kemudian ya iterasinya juga keluar di sini. Ya, iterasinya kebetulan ini tidak saya snap apa tidak saya screenshot ya. Ini kalau diklik nanti akan keluar iterasinya. Iterasi 1, 2 sampai optimal. Oke. Eh, jadi standar komputer output ya standar outputnya itu ada nilai Z-nya, nilai optimal value of the objective function. Selain itu ada nilai optimal X-nya, X1, X2 keluar. Selain itu ada reduce cost. Nah, apa arti reduce cost itu? Eh, setelah ini akan saya jelaskan ya, di materi baru. Kemudian ada juga informasi slack atau surplus variabel dan juga dual price. Kalau Anda lihat di sini, slack-nya nilainya 0. Slack 1 itu berarti slack milik constraint pertama. Slack 2 berarti slack milik constraint kedua. Nilainya juga 0. Artinya apa? Artinya RHS yang jumlahnya 100 dan 80 ini semuanya dipakai. Indikasinya apa? Slack-nya 0. 80 itu juga demikian. Oh, berarti tergantung nilai slack 2. Slack 2 nilainya 0. Berarti semuanya 80 ini digunakan. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Pak, kalau Ya.
POM ini kan terlihatnya masih Windows XP ya. Kalau Oh, sekarang kan sudah Windows 11. Masih oke ya. kan, Pak? eh, saya belum belum nyoba bisa atau enggak yang baru ya. Tapi rasanya bisa. Bisa enggak diinstal? Saya coba coba juga ya, Pak ya. Oh ya, ya nanti aja. Oke, kalau gini ya. Oke, baik. Berikutnya ini. Assalamualaikum Mbak Ketua KPF, Pak Toto. Oke, baik. Berikutnya adalah ini. Nah, ini sensitivity analysis itu nanti akan saya jelaskan setelah ini. Yang penting ini dulu, ya, terkait dengan ini. Eh, kal ini saya jelaskan terkait dengan Lindo atau Lingo ya. Tadi Pak Ramadan atau Bu Anu ya, Bu Niken ya yang menggunakan Lindo tadi ya. Oke, oke. Ini saya teruskan. Nah ini kalau Anda install Lindo, ya install Lindo. Nah ini akan keluar semacam ini. Di Lindo itu Anda harus menulis, ya, formulasinya itu harus menulis ini, ya, harus ditulis. Nah, kemudian ini nah, penulisannya, fungsi tujuannya Z-nya nggak perlu ditulis. Jadi max langsung 10x1 tambah 15x2 untuk constraint-nya S titik T titik. Nah ini constraint-nya. Kemudian klik solve. Nah sama seperti POM, ini adalah nilai Z-nya. Ini nilai X1-nya 15, X2-nya 17,5. Ya. Nilai slack atau surplus variabelnya 0. Nah, ini row itu artinya baris row 1 itu menunjukkan fungsi tujuan. Row 2 atau constraint pertama. Jadi row 2 itu merupakan constraint pertama. Row 3 itu berarti constraint yang kedua. Ini nilai slack atau surplus variabelnya 0. Nah, kalau 0 ini keluar dual price-nya. Oke. Nah, apa arti dual price ini? Dual price ini menunjukkan bahwa kalau ada ini, oke, ini aja teorinya nanti ya, nanti sekalian. Ya, ya. Ini ada dual price, ada reduced cost. Diingat-ingat aja. Jadi standar output dari linear programming itu ada nilai variabel keputusan, ada nilai slack atau surplus variabel, ada dual price-nya. Selain itu, ini yang kita sebut dengan analisa sensitivitas. Kita tahu bahwa eh, tadi seperti fungsi fungsi tujuannya, oh di harga diskon. Nah, berarti kan ada perubahan yang semula nilainya 10 dan 15. Nah, ini 10 dan 15, 10 dan 15. Ini bisa naik, bisa turun. Ya. Nah, misalnya ini untuk X1 ini kan nilainya 10 di sini. Ya, ini nilainya kan 10. Nah, dia itu bisa naik sampai 12,5 dan turunnya sebesar 2,5. Turunnya 2,5 berarti kan 10 dikurangi 2,5, 7,5. Jadi selama di range ini, maka X1 ini akan tetap sebagai basic. Demikian juga koefisien yang 15 ini. Ini 15. Nah, selama di range ini naik 5 kan berarti nilainya kan bisa 20 dan turun 8,3 berarti 15 kurangi 8,3. Selama di range ini, maka X2 tetap sebagai basic. Ya. Jadi ada eh, nilai saat ini, kemudian bisa juga berubah-ubah. Ya, seperti yang ditunjukkan di soal studi kasus yang barusan kita diskusikan. Ya. Selain itu juga ada perubahan RHS. Ini ada row 2.
Row 2 ini berarti constraint kedua ya. Constraint kedua ini RHS-nya 100. Nah, RHS-nya 100. Nah, 100 itu ya tadi misalnya oh kapasitasnya naik 25%. Nah, naiknya 20%. Selama naik ini naik 100%, 100 ke 60 berarti naiknya 160 ya. Atau turunnya allowable decrease-nya berarti 46 ya, 46. Selama di range ini maka ya, maka di sini ada dual price di sini. Dual price itu artinya apa? Kalau ini saya naikkan satu satuan menjadi 101 ya, 101, maka fungsi tujuan ini akan ya, fungsi tujuan ini akan naik sebesar 3,125 ya, 3,125. Jadi kalau ini 100 menjadi 101, berarti fungsi tujuannya akan bertambah 412,5 ditambah 3,125. Demikian juga untuk row 3. Row 3 ini adalah constraint yang kedua, nilainya 80. Ini kalau saya naikkan menjadi 81, maka fungsi tujuan akan bertambah sebesar 412,5 ditambah 1,25. Jadi Anda nggak perlu merunning ulang. Ya, seperti tadi kan di studi kasus tadi kan Anda merunning ulang ya dengan mengganti, ya, oh naik 25%, ini saya ubah. Nah, dengan informasi analisa sensitivitas ini, Anda tidak perlu merunning lagi, ya, cukup melihat apakah perubahan ini terletak di range yang ada. Kalau selama masih ada di range yang ada, Anda tinggal melihat dual price-nya ini. Dual price-nya ini. Ya, cukup jelas ya terkait dengan adanya perubahan di sisi kanan RHS atau ada perubahan di koefisien fungsi tujuan selama ada di range ini. Ya. Nah, selama ada di range ini perubahan satu satuan dilihat di sini dual price ya. Ada pertanyaan sampai sini? Prof, izin Prof. Ya, silakan Pak Denny. Jika untuk yang concern pertama itu increase-nya di atas 12,5 maka sudah tidak berlaku Prof ya untuk penambahan Oh, ya. set tadi ditambah dengan 31,25 itu Prof. Ya, jadi nilai 10 ini hanya bisa meningkat sampai allowable increase kan sampai 12,5. Berarti nilai 10 ini kalau berubah itu hanya sampai 22,5. Kalau misalnya ganti 23, oh berarti ini sudah nggak berlaku ini. Ya, dual price sama reduce cost-nya ini nggak berlaku. Anda harus merunning ulang. Ya, sebenarnya nggak perlu merunning ulang, ada perhitungan manualnya gitu. Cuman eh, ya ini terlalu matematis ya. Ada turunan-turunan rumusnya. Ya, jadi eh, ya saran saya ya ini kalau sudah di luar ini ya Anda running ulang lagi. Ya kalau di luar range ini. Ya, makasih Pak Denny atas pertanyaannya. Terima kasih Prof. Baik, ada lagi? Izin Prof. Ya, Pak Romi, silakan. Tapi bukan berarti kalaupun di rank ini akan tetap memberikan optimum ya Prof. Oh, nilai optimumnya pasti berubah, Pak. Tapi kita bisa menghitung nilai fungsi tujuan barunya. Ya, ya maksud saya berarti bukan berarti kita menyatakan kita bisa memprediksi objektif barunya Prof ya, tapi Ya. belum tentu itu optimum Prof ya. Oh, pasti optimum, Pak. Pasti optimum, tapi nilai X1, X2-nya berubah. Oh iya itu. Ya, pasti tetap optimum. Ya, selama di range ini pasti tetap optimum. Ya, tetap optimal. Tetap yang terbaik. Ya, walaupun nilai X1, X2-nya berubah. Tapi nilai ininya, fungsi tujuannya, eh, ini bisa kita hitung. Hmm. Baik Prof. Terima Oke, kasih. ada lagi? Makasih Pak Romi.
Oke, baik. Kalau begitu, saya lanjutkan ya. Nah, kalau kasusnya ini adalah X1 ini adalah tipe sepeda satu, X2 itu adalah tipe sepeda 2. Nah, variabel keputusan untuk banyaknya sepeda yang diproduksi itu kan nggak boleh pecahan. Dia harus bilangan bulat. Sepeda 17,5 kan nggak ada. Dia harus bilangan integer. Nah, kalau solusinya bilangan integer, ini nggak boleh dibulatkan. Ini kalau dibulatkan, tentu saja misalnya ini menjadi 18, ini pasti ada salah satu constraint yang tidak memenuhi syarat. Nggak boleh dibulatkan. Yang perlu dilakukan itu adalah Anda harus mendefinisikan variabel keputusannya itu X1 dan X2 sebagai bilangan integer. Makanya di sini tulis gin X1, gin X2. Ini menunjukkan bahwa saya mendefinisikan X1 sebagai bilangan integer, X2 juga sebagai bilangan integer. Ya. Nah, ini kalau di running, ini ada metodenya branch and bound. Ya, nanti setelah UTS nanti akan saya jelaskan metode branch and bound. Nah, ketemu solusinya X1-nya 14, X2-nya 18. Jadi kalau 17,5 tadi dibulatkan 18, X1-nya turun ini. Bukan 15 lagi, tapi 14. Dan fungsi tujuannya pasti lebih kecil keuntungannya. Kalau tadi 12,5, ini 410. Ya, oke. Oke. Nah, ini contoh-contoh lain. Ini sementara saya lewati aja. Ini kasus transportasi. Nanti saya jelaskan setelah UTS. Cuman ini terkait dengan contohnya ya, transportasi ya. Ya, ini hanya untuk menunjukkan. Jadi transportasi itu adalah suatu kasus di mana kita ingin mengirim barang dari origin. Origin ini misalnya pabrik ya. Jadi pabrik itu punya kapasitas. Ini kapasitas 1, kapasitas 2, kapasitas 3. Ya, ini pabriknya. Ini adalah kotanya, kota 1, kota 2, kota 3. Nah, kota 1 itu punya demand D1. Kota 2 punya demand D2, kota 3 punya demand D3. Nah, ini kalau kita mengirim dari pabrik satu ke kota satu, itu ada biayanya. C11, ini biayanya C12. Nah, ini kebetulan hanya satu moda ya. Satu moda itu misalnya ya ini truk ya. Padahal alternatif untuk mengirim barang itu kan bisa, oh pakai truk, oh pakai kapal, bisa. Oh bisa pakai kereta. Misalnya mengirim semen dari Tuban ke Jakarta. Oh, atau bisa naik truk ya dari Tuban kemudian di unloading di Jakarta atau eh, mengirim dari Tubannya itu pakai kapal dengan semen curah ya semen curah dikirim kemudian sampai di Jakarta di packing di Jakarta ya bisa semacam itu. Nah cuman ini sementara kita asumsikan hanya satu moda hanya kosnya satu. Nah, ini eh, saya misalkan ini ada pabriknya ada dua, di mana pabrik satu kapasitasnya 30, pabrik dua kapasitasnya 25. Demand-nya 1, 2, 3, ini adalah biayanya, biaya pengirimannya. Nah, ini kalau dimodelkan, bisa dengan ini ya, POM, itu dengan transportasi. Dengan transportasi, ya transportasi ini cukup mendefinisikan ya, banyaknya source, banyaknya titik tujuan. Nah, ini kalau di POM ya. Jadi Anda tinggal mengisi ini aja, datanya biaya aja nih. Nah, di dalam model transportasi ini eh, metodenya ada beberapa. Ini khusus untuk metode untuk diselesaikan secara manual. Ya, secara manual. Ya.
Nah, ini sementara dipilih aja salah satu, nanti di solve, maka ketemu. Oh, ketemu solusinya ini. Source 1 mengirim ke destination 2 sebesar 18, ke destination 3 sebesar 2. Kapasitasnya 30, hanya dikirim 20, berarti masih ada sisa kapasitas sebesar 10. Dummy ini adalah sisa kapasitas. Source 2, 15, source ke destination 1, dan 10 ke destination 3. Nah, selain itu ada, ya ini yang kita sebut dengan opportunity cost ya. Ya, kalau di anu tadi itu di mana di Lindo itu ada istilahnya eh, ini. Sebentar saya kembali lagi ya. Ada reduce cost ini. Nah, reduce cost ini. Reduce cost yang ada isinya maka nol. Tapi kalau ini nol, ini nol, maka di sini reduce cost-nya ada, muncul. Reduce cost ini seperti opportunity cost. Nah, saya kembali lagi. Ini reduce cost di sini, ini sebenarnya muncul ini. Karena di sini nilainya nol, maka reduce cost-nya muncul. Nilainya satu. Artinya apa satu ini? Ini nilainya nol. Ini kalau saya paksakan pabrik satu itu mengirim ke destination satu, maka biayanya akan bertambah sebesar satu. Jadi kalau saya misalkan di sini 5 gitu ya, maka biayanya akan bertambah satu kali 5, 158 ditambah 5, jadi 163. Begitu. Demikian juga ini 8. Ini kan nilainya nol. Ini kalau saya paksakan ngirim sebesar 1 unit, maka biayanya ini akan bertambah sebesar 8 menjadi 166. Ya, demikian seterusnya. Ya. Oke. Kemudian, nah ini salah satu kelemahannya POM itu adalah kita tidak bisa secara fleksibel. Misalnya ada tambahan-tambahan constraint. Ya, misalnya minimum shipping guarantee. Ya, ini XIJ lebih besar sama dengan LIJ. Ya. Atau maksimum rute. Oh, rutenya itu ternyata jalannya itu hanya kapasitasnya yang bisa dilalui adalah sebesar 100 ya kan. Mungkin kapasitas jalannya itu nggak bisa dilewati oleh truk tipe-tipe tertentu. Nah, kalau ada kasus macam ini bagi POM tidak mungkin, ya tidak mungkin. Tapi bagi Lindo, nah, Lindo boleh bisa. Nah, ini adalah permodelannya, ya permodelannya kalau kita modelkan secara formulasi, ini ada fungsi tujuan, kemudian ada constraint. Karena ada 2 pabrik, maka yang dikirim untuk pabrik satu itu maksimal 30. Yang dikirim dari pabrik 2 maksimal 25. Ya. Kemudian untuk destination-nya, tadi ada 3 kota, maka ada 3 constraint. Yang dikirim ke kota satu, baik dari pabrik satu maupun pabrik 2, itu sama dengan 15. Dari pabrik satu maupun pabrik 2 yang dikirim ke kota 2 ini 18. Demikian seterusnya. Karena ada 3 constraint. Sehingga secara total ada 5 constraint. Ini 5 constraint, ini adalah fungsi tujuannya. Ya. Nah ini sudah lengkap. Kita tinggal solve, maka akan keluar hasilnya ini. Anda lihat. X11 kan tidak mengirim ini dia dari pabrik satu ke kota satu tidak mengirim nilainya nol. Maka muncul reduce cost-nya ini. Ya, sama seperti di POM tadinya. Kalau saya memaksakan ini mengirim dari pabrik satu ke kota satu sebesar 1 unit, maka biayanya akan meningkat sebesar 1. Ya, kalau keuntungan maksimal, maka keuntungnya akan berkurang 1. Nah, ini artinya reduce cost. Ya. Oke.
Kemudian ada slack atau surplus variabel. Ini slack atau surplus variabel. Pabrik satu, row kedua ini kan berarti kan terkait dengan constraint pertama. Row dua constraint pertama, pertama terkait dengan kapasitas. Kapasitas pabrik satu 30. Masih ada sisa 10. Ya, jadi yang dikirim itu hanya 20, masih ada sisa 10. Sedangkan row 3, constraint kedua, itu nol slack-nya atau surplus variabelnya. Sehingga 8 ini kapasitasnya 25 ini semuanya dipakai untuk dikirim. Nah, sama seperti reduce cost, kalau slack atau surplus variabel itu ada nilainya, maka dual price-nya nol. Dual price-nya nol. Ini 10, ini nol. Kemudian, nah ini slack-nya ini nilainya nol. Maka dual price-nya nilainya 1 di sini. Itu artinya apa? Artinya, kalau saya tambah, ya 15 ya. Oh ini nol ya. Nol ini berarti ini kalau saya tambah kapasitasnya dari 25 menjadi 26, maka eh, terjadi peningkatan fungsi tujuan ini maksimal minimas ya. Ada ada pening pe- peningkatan biaya sebesar 1,158 ditambah 1. Nah, kalau negatif berarti ada penurunan biaya. Kalau ini saya tambah 1 gitu, ini terjadi penurunan biaya sebesar -5. Demikian seterusnya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau komentar. Cukup jelas ya? Nah, ini cara ini ya, cara membaca output dari software ya, output dari software. Oke. Nah, dengan Lindo Anda cukup ini bisa menambah constraint-constraint baru ya, sesuai dengan keadaan. Kalau dengan POM tadi kan sudah standar ya ininya, entry-nya sudah standar. Tapi kalau dengan Lindo cukup fleksibel untuk menambah. Ya. Oke. Nah, sekarang problemnya kalau permasalahannya ini semakin besar ini. Taruhlah kasusnya semen Gresik ya. Semen Gresik itu punya di Jawa itu dia punya 2 pabrik di Rembang sama di Tuban. Nah, kemudian berarti kan pabriknya 2 di sini, Rembang dan Tuban. Tapi kalau mengirim kota sejawa, ya kota sejawa ini jumlahnya 100 ini bisa lebih dari 100. Nah, jadi akan semakin besar. Nah, berarti kan ada 100 constraint ya, 100 constraint untuk demand ya. Nah, ini eh, cukup ini ya cukup kompleks sehingga kalau Anda tulis maka ada kemungkinan untuk salah ngetiknya. Nah, oleh karena itu yang paling ini ya untuk mengatasi permasalahan ini Lindo.com itu membuat versi baru softwarenya namanya Lingo. Lingo itu penulisannya hampir sama dengan notasi matematika. Ya, ini notasi matematikanya. Ini adalah fungsi tujuannya. Ini adalah notasi matematikanya. Nah, notasi matematika ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Lingo. Minimize sama dengan add sum. Add sum itu adalah sigma. Nah, IJ ini IJ, kemudian CIJ kalikan IJ. Nah, ini adalah cara penulisan dengan menggunakan Lingo. Nah, ini dua constraint, maka cukup ditulis 1 baris. Nah, nah, notasi matematika seperti ini Lingo statementnya penulisannya seperti ini. Anda punya 100 pabrik, ya cukup 1 baris ini aja nulisnya. Sehingga Lingo pun juga nulisnya juga 1 baris. Hanya yang diubah itu datanya. Ya, nanti saya jelaskan. Kita punya 3 titik demand kota. Ya.
Ya, cukup ditulis satu baris ini dengan matematika, notasi matematika. Notasi matematika ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Lingo seperti ini. Sehingga ini kalau digunakan Lingo, maka ini adalah modelnya, ya, model formulasinya. Nah, ini adalah datanya. Di dalam Lingo itu Anda harus mendefinisikan indeksnya dulu. Indeks I itu apa, indeks J itu apa, kemudian ada indeks gabungan I dan J. Datanya terpisah di sini. Ini adalah data kapasitas cuma 30 sama 25, berarti pabriknya ada dua. Demand-nya ada tiga, satu, dua, tiga, maka di sini anggotanya ada tiga demand. Kemudian ini adalah matriks eh, jarak ya, cost ya, cost yang bukan dari satu titik ke titik lain. Nah, ini kalau di solve akan keluar langsung. Nah, ini X-nya keluar. Ya. Nah, ini kalau diperluas menjadi 6 titik pabrik, 6 titik konsumen, itu modelnya tidak berubah. Yang berubah hanya datanya aja. Ini data, ini kemudian ini data. Data indeksnya ya, anggotanya pabrik itu dua, ini menjadi 6, diubah menjadi 6. Kemudian 3 titik kota menjadi 6 titik kota. Kemudian demand-nya juga, datanya juga berubah. Ini kapasitasnya untuk dua pabrik, ini adalah kapasitas untuk 6 pabrik. Ini demand untuk 3 kota, maka ini demand untuk 6 kota. Kemudian ini adalah matrik jaraknya. Nah, dengan cara seperti ini kalau dengan Lingo itu memungkinkan Anda memodelkan skala besar. Asal modelnya sudah jadi, model skala kecilnya, kalau sudah betul, valid, Anda besarkan. Ya, misalnya mengirim ke 100 kota, ya hanya tinggal ngubah datanya aja, modelnya nggak perlu diubah. Dan data di Lingo ini bisa juga ini ditulis di Excel, ya, di Excel kemudian ditarik dibaca oleh Lingo, memungkinkan semacam itu. Nah, ini adalah software yang memang pada saat awal ini ya, saat awal belajar itu memang agak kompleks. Tapi begitu Anda sudah menguasai, akan lebih mudah. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau komentar. Izin Prof. Te- Silakan, Pak Rom. eh, Berarti yang Lingo ini eh, kita kan tetap harus menginput angka-angkanya di capacity demand cost ya, Prof. Ya? Ya, betul. Artinya Apa sih? tadi kekhawatiran salah input, awalnya saya pikir kita ada suatu link kita bisa tinggal tarik dari Excel-nya. Oh, ya. Ini, Tapi berarti tetap ada faktor kesalahan input ya, Prof, di oh enggak. capacity demand cost itu. Ya, ini kebetulan ini ditulis di sini, Pak. Ya, di dalam model ini ditulis di sini. Tapi ada suatu cara, ini kebetulan tidak saya tunjukkan ya. Sebenarnya ada satu cara. Ini pakai Ole gitu ya, pakai Ole, kemudian dikasih nama file Excel-nya, Excel. nanti dia akan membaca. Ya, Oh iya, iya. pakai Ole dia. Ya. Baik, Prof. Ya ini kebetulan contohnya tidak ini ya, tidak menggunakan menarik data dari Excel. Tapi Lingo punya kemampuan untuk membaca di Excel, sehingga nggak perlu nulis data ini nggak perlu. Jadi tinggal didefinisikan aja di Excel nama filenya, kemudian di kolom apa saja yang mau diambil datanya. Hmm. Terima Oke, kasih, Prof. baik ada lagi pertanyaan atau komentar? Baik kalau tidak ada, eh, saya ya untuk pengenalan software ini saya ini dulu ya, saya akhiri. Saya lanjutkan ke teori analisa sensitivitas. Oke,
Saya mohon izin untuk sekitar 2-3 menit ya. Saya mau ke belakang dulu. Ya. Ya, Prof. Baik, saya lanjutkan ya perkuliahannya. Nah, ini adalah analisa sensitivitas, salah satu contoh kasus ya, salah satu contoh kasus. Untuk teorinya, kenapa kok pakai analisa sensitivitas itu ada di slide awal-awal ini. Ada teori dualitas ya. Tapi ini memang sengaja tidak saya ini kan, saya tidak berikan. Eh, tapi kalau di ini S1 maupun di kelas reguler gitu, kalau kelas offline itu nanti saya berikan detailnya, gimana cara penurunannya. Cuman untuk ini saya tidak detailkan teorinya. Tapi ini adalah implementasinya. Jadi ini satu kasus ya, hampir sama dengan kasus yang kita diskusikan tadi di awal PR tadi ya. Ya, oke. Perusahaan namanya PT Hondo memproduksi sepeda motor di 3 lokasi pabrik. Di setiap pabrik, jam tenaga kerja, unit bahan baku, dan biaya produksi di luar biaya tenaga kerja, tapi termasuk bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat sepeda motor per unit terlihat di tabel ini. Ini jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi per unitnya. Kebutuhan bahan baku per unit, dan ini ada biaya produksinya. Ya. Setiap pabrik memiliki kapasitas mesin yang cukup untuk memproduksi sampai 750 sepeda motor per minggunya. Setiap pegawai dapat bekerja sampai 40 jam per minggu dan dibayar 12,5 per jamnya. Ya, ini karena contohnya itu di luar negeri. Kalau di luar negeri, di negara barat ya terutama, itu eh, gajinya adalah per jam. Ya, per jam. Saya pernah dulu mendapatkan gaji per jam ya waktu sekolah di Australia itu. Tapi ini bukan bukan kerja kantoran, tapi kerja kasar gitu ya. Ya, ya lumayan lah. Ya. Nah, setiap pegawai dapat bekerja ini. Saat ini Hondo memiliki 525 pegawai dan 9.400 unit bahan baku. Setiap
minggunya sekurang-kurangnya 1.400 sepeda motor harus diproduksi, ya, harus diproduksi di pabrik ke I, ya, maka problem dapat diformulasikan sebagai berikut. Jadi ini adalah kasusnya, kemudian kita sudah bisa memformulasikannya. Ini formulasinya di given ya. Nilai 300 itu berasal dari 20. 20 itu mana? Oh, satu sepeda motor di membutuhkan 20 jam. Ya, 20 dikali 12,5. 20 jam dikalikan per jamnya. Ya, per jamnya kan dibayar 12,5 eh, dolar ya, 12,5 dolar ini. Kemudian ditambah dengan biaya produksi sebesar 50. Eh, 20 kali 12,5 ditambah 50. Demikian juga untuk cara menghitung 240 sama 225 ini. Ini adalah constraint pertama 2100 ya, 2100 ya. Ini constraint kedua sampai constraint ke-6. Nah, ini kemudian kalau sudah diformulasikan ini kemudian di running di Lindo. Nah, ini running di Lindo. Kemudian keluar ini solusinya. Ini ada solusinya. Ini nilai fungsi tujuan. Kemudian ini adalah nilai variabel keputusannya. Karena ada nilainya, maka reduce cost-nya 0 ini. Selain itu ada slack atau surplus variabel. Row 2 itu berarti constraint pertama, C1. Sisanya 1.700. Dari 21.000, ini hanya dipakai 1.700. Constraint yang kedua, di row ketiga, ini 9.400. Itu semuanya ternyata digunakan, makanya di select-nya 0 di sini. Ya, ingat ya, waktu kita di Simplex itu kan ada penambahan select, ada pengurangan surplus variabel. Nah, ini di sini. Nilainya sudah keluar di sini. Nah, oke. Kalau nilainya 0, select atau surplus variabel, maka dual price-nya muncul ini, 6,67. Nah, 0 di sini artinya kalau saya memaksakan satu satuan, ya, ya ini berarti 9.400 ini ternyata dual price-nya 6,67. Oke, sekarang pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya. Berapa kombinasi produksi yang optimal dan berapa biaya total per minggunya? Oh, kombinasi produksi yang optimal berarti kita mencari nilai X1, X2, X3, dan juga nilai Z-nya, total cost-nya ini. Jadi total cost-nya, nilai Z-nya ini 357750. Kemudian ini adalah nilai X1, nilai X2, nilai X3. Ya ini langsung bisa diketahui nilai X1, X2, dan X3. Kemudian berapa solusi optimal biaya total per minggunya jika produksi di pabrik satu turun dari 50 menjadi 40. Ya, jadi di sini rumusnya ini kan plus 50. Ternyata 50 ini turun menjadi 40. Turun 40 itu berarti ini akan berubah menjadi 290. Ya, seperti di kasus yang kita bahas tadi ya. Ini kan 290, kan ada perubahan. Nah, kalau tadi kita merunning ulang, ya merunning ulang. Nah, sekarang kita tidak perlu merunning ulang, tapi kita menggunakan solusi awal ini. Berapa solusi optimal biaya total per minggunya? Jika ini, berarti deltanya kan berarti ada ini penurunan ini ya, penurunan eh, biaya yang semula 300 menjadi 290 atau turun sebesar 10. Nah, untuk membaca, untuk mengetahui efeknya, Anda harus lihat dulu, oh, apakah turun 10 ini itu terletak di ini. Di sini kan ada ini ya, allowable decrease. Allowable decrease. Allowable decrease-nya kan sampai 19,9. Artinya turun 10 ini masih terletak di
ya, di range ini. Sehingga X1 itu masih tetap sebagai basic. Nah, sekarang berapa nilai Z-nya? Nah, Z-nya tetap ternyata yaitu 300 dikurangi 10 menjadi 290. 290 ditambah 350 ditambah ini ya, ditambah 280 kali 300 ya. 280 dari mana? Ini 280 tambah 300 kemudian ditambah 225 dikali 750 nilai X3-nya. Nah, sehingga totalnya adalah ini. Nah, dengan seperti ini, maka Anda tidak perlu merunning ulang lagi. Ya. Kalau kasusnya kecil gini, memang merunning ulang cukup cukup ini ya, cukup visible ya, cukup visible dalam artian Anda tidak perlu menunggu lama, karena itu Anda ganti, langsung cepat keluar ya dalam hitungan detik. Tapi kalau modelnya lama, itu bisa beberapa menit, berapa jam, atau bahkan harian. Saya dulu pernah merunning ya, merunning model untuk ini ya, untuk S3 saya itu S2 ya, S2 dan S3 saya itu di itu cukup runningnya itu mendapatkan solusinya itu butuh waktu sampai 1 hari 2 hari. Ya, karena saking besarnya. Ya, kalau kita tunggu 2 hari ternyata modelnya benar itu mendapatkan solusi benar itu ya senang. Tapi kalau sudah nunggu 2 hari ternyata solusinya keliru. Aduh, ini ada perlu dimodifikasi baik constraint maupun variabelnya. Wah, ini yang bikin cukup frustasi. Ya. Nah, ini cara membacanya. Kalau turun 10 ini dilihat dulu apakah dia range. Kalau terletak di range maka langsung dikalikan. Ya, ini adalah penurunannya 10 dikalikan 350 ya, dikalikan ini. Ya. Perubahan fungsi apa kok parameter fungsi tujuan dikalikan dengan hasilnya. Langsung keluar 354 250. Ini adalah kasus yang kedua ya. Gimana kasus yang ketiga? Nah, ini. Berapa banyak penghematan yang bisa dilakukan jika kapasitas pabrik 3 dapat ditingkatkan menjadi 850 sepeda motor per minggunya? Ya, jadi kapasitas pabrik 3 ditingkatkan. Yang semula ini kan B5. B5 berarti constraint-nya ini. X3 ini kan kapasitas setiap pabrik kan 750. Misalnya yang kapasitas pabrik ketiga ini naik dari 750 menjadi 850. Gimana perubahan solusinya yang didapat? Nah, lagi ya dilihat. Naik dari 850 ke 750 kan berarti naik 100. Dilihat dulu, kenaikan 100 ini apakah terletak di range? Ya, nah dilihat. Ini karena terletak di constraint yang kelima, ya, constraint yang kelima ini C5, berarti nanti dilihat di range row yang keenam. Yang semula 750 menjadi naik 850. Apakah allowable increase-nya sampai mengcover 850? Oh iya, 750 tambah 450 kan sampai 1200. Jadi bisa meningkat sampai 1200. Kalau meningkatnya hanya 850, it's okay. Ya, berarti masih termasuk di range. Oleh karena itu, solusi tetap optimal. Sehingga ditambahkan. Jadi, row 5 ini, constraint kelima berarti dilihat di row ke-6. Oh, 61. Ya, berarti setiap peningkatan satu satuan di sini itu akan berefek pada perubahan fungsi tujuan sebesar 61,67. Ini.
Oke. Sehingga ini 357 ini solusi Z awal ditambah dengan selisihnya. Selisihnya 100 dikalikan dengan dual price ya. Oke, sampai sini. Cukup jelas atau ada pertanyaan? Mau tanya, Prof, Oh, silakan. si 1,67 ini kan dual price yang harus kita tambahkan atau kurangi itu ketika naik sebanyak 750 yang di current RHS-nya. Itu nggak, Prof? Mohon diulangi, Bu Jessica. Untuk dual price 61,67 ini, Ya, ini. eh, untuk kenaikan atau penurunan sebanyak 750 di current RHS ini. Oh ya, karena RHS-nya kan 750. Mm-mm. Ya, 7. Pabrik tiga itu kan di soal ini kan ini X3. Pabrik 3 kan X3 harus lebih kecil 750 karena kapasitasnya 750. Nah, kalau kapasitas ini diubah menjadi 850, berarti ini kan constraint kelima. Constraint kelima berarti dicek dulu apakah 850 ini nilainya itu masuk di antara allowable increase-nya ini. Constraint ke besar 450. Berarti 450 itu kan berarti 450 tambah 750 kan 1200. Oh, berarti 800 ini kan terletak di antara ini, allowable increase ini. Nah, begitu bacanya. Begitu terletak di range ini, maka Anda lihat dual price-nya untuk menghitung perubahan fungsi tujuan. Berapa perubahannya? Perubahannya adalah 100, ya, ini nilai fungsi tujuan awal ditambah dengan 100 karena perubahannya menjadi 850 ya. 850 dikurangi 750 kan 100. 100 dikalikan 61. Nah, ini. Oh, saya kira ketika dual price 61,67 ini hanya berlaku ketika untuk penambahan atau pengurangan sebanyak 750. Jadi ketika hanya bertambah atau berkurang decrease atau increase 100 harus 100 per 750 gitu, Prof. Bukan ya? Ya, ini adalah Z awalnya. Ini adalah penambahannya. Karena penambahan kapasitas, tambahnya kan 100. Dan ini 100 dikalikan dengan dual price-nya. Karena dual price ini adalah definisinya, setiap ada peningkatan satu unit di sisi ini, peningkatan satu unit ini akan bertambah atau berkurang. Kalau negatif berarti berkurang ya. Kalau positif kan berarti bertambah. Nah, begitu, Bu. Definisi satu unitnya berarti bertambah satu pun akan dikali 61,67 gitu ya, Prof. Ya, betul. Jadi ini bertambah 751. Berarti kan nambah satu unit ya. Nah, satu unit berarti ya nambahnya 61 kali satu. Kalau ini naik jadi 752, ya berarti ini 2 dikalikan 61 penambahannya di sini. Nah, seperti itu, Bu Jessica. Oh, oke. Paham, Prof. Terima kasih Paham banyak. ya? Jadi satu unit perubahan. Ini karena ini penambahannya kan 100 ya. Maka di sini ditambah 100 kali 61. Ya, cukup jelas? Jelas, Prof. Ya, oke, baik. Makasih, Bu Jessica. Ya. Output, ini output standar ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda pakai solver pun juga mendapatkan solusi semacam ini. Baik, ada lagi? Izin Prof, Ya, Pak Romi, silakan. kalau misalnya kasusnya ini kan tadi yang pabrik ketiga naik menjadi 850. Mm-mm. Kemudian pabrik yang katakanlah pabrik Ya, yang lainnya yang dianggap tetap, Pak. Ya, nah, pabrik juga bisa misalnya pabrik yang lainnya juga naik tapi di luar
di luar yang diizinkan itu nggak mungkin ya, Prof, Ya, diterapkan. memang Jadi asumsinya di dalam analisa sensitivitas itu kenaikan atau perubahan parameter itu hanya satu satu satu. Hmm. satu parameter, satu per satu lah, ya satu per satu Ya. gitu. Berarti kalau seandainya dua parameter dia berubah, kita emang mau nggak mau harus merandingkan lagi, Prof. Kalau dua yang berubah berarti Kalau satu dulu diubah. Misalnya ini naik harus 75, 760, ini 760. Nah, Bapak menghitung dulu perubahan ini dulu ya. 750, ya 760 itu, oh infinity. Ini infinity berarti nggak pengaruh ini. Naik berapapun nggak berpengaruh. Nah, kemudian, oh berarti masih di ini. Kemudian dihitung, oh ini nol. Jadi berarti naik berapapun nggak ada pengaruh karena dual price-nya nol. Nah, begitu. Oh ini, kemudian saya hitung yang perubahan kedua. Perubahan kedua 750 menjadi naik 10. Oh infinity juga. Oke, berarti masih di range. Nah, efeknya berapa? Oh, ternyata ini juga nol. Ya, berarti Anda menambah fasilitas pabrik 2 maupun 3, satu dan 2 itu nggak ada pengaruhnya sama ini. Karena dual price-nya nilainya nol, Pak. baik, Jadi Prof. penambahan kapasitas tidak akan menambah. Sama seperti tadi ya, di kasus yang kita diskusikan tadi, PR. Demand-nya bertambah pun nggak akan pengaruh ini kan, tidak mengaruhi hasil ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Dual price-nya nol. Dual price-nya nol itu kenapa? Ya, ini pabrik satu dan pabrik dua ini kapasitasnya 750. Ini sudah melebihi kapasitas. Masih ada sisa 400. Berarti yang digunakan hanya 350 untuk pabrik satu. Pabrik dua yang digunakan hanya 300. Masih ada sisa. Nah, kalau ini kapasitas yang masih sisa ini Anda tambah lagi kapasitasnya ya akan semakin besar sisanya. Ya, justru kalau yang mau diperbesar kapasitasnya adalah kapasitas yang semuanya dipakai, yang sudah full capacity. Nah, ini kan nol ini. Berarti 750 semuanya diproduksi. Nah, seperti itu. Jadi perlu mengidentifikasikan kalau punya 3 pabrik, oh sebenarnya pabrik mana sih yang over over capacity itu artinya ya dia full capacity bukan over capacity. Full capacity sama yang under capacity. Under capacity ini pabrik satu dan dua, dual price-nya pasti nol ini. Anda naikkan berapapun ya kapasitasnya ini nggak ada pengaruhnya terhadap profit. Ya, cukup jelas, Pak. Jelas, Prof. Terima kasih. Ya, baik ada lagi untuk komentar. Ya, jadi kalau ada pertanyaan ini, dari 3 pabrik ini, mana yang perlu ditambah kapasitasnya? Ya, berdasarkan output ini ya. Dari 3 pabrik ini kan semuanya kan kapasitasnya kan 750 ini. Pabrik satu 750, pabrik 2 750, pabrik 3 750. Berdasarkan output yang ada ini, mana yang perlu ditambah kapasitasnya? Dan mana yang nggak perlu ditambah berapapun nggak akan pengaruh terhadap fungsi tujuan. Hanya pabrik 3, Hanya Prof. pabrik 3 karena Karena maaf. pabrik 3 ini full capacity. Produksinya 750 semuanya diproduksi. Oke, Eh, baik. sedikit Ya, lagi, Prof. silakan, Berat- silakan Pak Berarti Romi. sebenarnya kalau seandainya untuk investasi suatu pengembangan pabrik itu, suatu Mm-mm. pengusaha untuk menginvestasikan pengembangan pabrik, idealnya tidak hanya mengkaji capex versus IRR, tapi juga harus melakukan analisa seperti ini mungkin, Prof. Iya, betul. Betul, Pak. Ya, perlu dianalisa. Sebenarnya pabriknya itu full capacity atau underutilized ya. Ya. Ya, kalau underutilized ya berapapun
tambahkan kapasitasnya, tambah ini, tambah underutilize. Nah, dalam aktualnya kadang eh, agak emosional hanya ngelihat marketnya banyak, padahal masih ada sisa dibangun di situ gitu, Prof. Iya, betul, betul, betul. Sering terjadi Pak Rom. Terima kasih, Prof. Ya, baik, ada lagi pertanyaan atau komentar. Ya, ini kebetulan ini kasusnya masih ini ya, termasuk mudah untuk di ini ya, mudah untuk dianalisa ya. Padahal kalau di problem-problem sehari-hari itu pasti kompleks ini, constraint-nya pasti banyak ya. Tapi ini sebagai basicnya. Baik, ada lagi pertanyaan atau komentar. Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ini ya. Nah, ini kebalikannya nih yang kondisi yang keempat ini. Berapa total biaya yang harus ditanggung PT Hondo jika permintaan sepeda motor naik 1 unit? Ya, permintaan sepeda motor naik 1 unit. Nah, Anda lihat di sini dulu. Yang demand mana ini? Yang constraint demand yang mana? Oh, constraint ke-6. Constraint ke-6 ini kan menunjukkan demand-nya saat ini kan 1.400. Ya, 1.400 kan demand-nya di sini. Oh, sekurang-kurangnya 1.400 demand-nya. Nah, ini kalau naik menjadi 1.401, ya 1 unit ya, 1.401. Apa efeknya? Ya, kita lihat di sini. Oh, naik 1 unit. Nah, semula kan 1.400. Kalau naik 1 unit, ini termasuk di allowable increase enggak? Oh, masuk nih. Karena bisa naik sampai 63. Ya, kita hanya butuh 1. Ya, oke, berarti masuk allowable increase. Nah, sekarang dengan naik 1 unit demand-nya, apa efeknya terhadap fungsi tujuan? Oh, ini fungsi tujuan ya. Begitu demand-nya naik 1, oh ternyata berkurang ini. Ya, nih, ya. Sehingga optimalnya adalah 357, 750. Nah, ini. Oke, cukup jelas ya Pak ya. Ini ongkosnya berkurang. Ya. Nah, cara buktinya apa? Ya, cara validasinya Bapak nyoba tadi. Benar nggak ya nilai optimalnya sekian? Nah, ya nanti seperti kasus yang PR tadi. Oh, ini kalau saya ubah jadi 1.401, saya running lagi gitu. Nah, kalau ini berdasarkan output yang ada, Pak ya. Nah, kalau tadi di soal tadi kan, oh ada perubahan demand. Oh, ini saya ubah, kemudian saya running lagi. Ya, tapi kalau ini enggak, ya. Ini berdasarkan output output basicnya, base skenario-nya. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian, nah ini yang kelima ini, nah, kasus yang kelima. Bila ada opsi menambah 20 pegawai per minggunya, apakah pemilik perusahaan akan mempertimbangkan alternatif tersebut? Nah, ini penambahan tenaga kerja ini 20. Kita lihat ini. Constraint tenaga kerja itu yang mana? Nah, 20. 20 itu berarti ah, sekarang kan 525 ditambah 20 ya. Nah, setiap pegawai itu memiliki 1 minggunya 40 jam. Berarti kan 525 ditambah 20 kan berarti 20 dikalikan 40 jam kan? Ya, berarti 20 kali 40 menambah 800 jam. Ya, 800 jam. Nah, dilihat ini itu constraint mana? Tenaga, yang terkait dengan tenaga kerja itu constraint mana? Yang pertama atau yang kedua?
Kalau 2100 itu mana? 9400 kan berarti constraint kedua. Ya, constraint kedua 9400. Berarti constraint pertama ini. Ya, berarti 21.000 itu berasal dari 525 dikali 40. Nah, nah, Anda lihat di sini. Kalau saya tambah tenaga kerjanya 20, kan ini kan berarti akan bertambah. Nah, bertambahnya berapa? Bertambahnya adalah 20 dikali 40, 800. Dilihat. Oh, 21.000, allowable increase-nya infinity. Oh, berarti saya naik 800 itu nggak ada masalah. Masih terletak di range ini. Nah, sekarang efeknya terhadap fungsi tujuan apa? Dilihat. Oh, dual price-nya nol ini. Berarti saya nambah berapapun itu tidak berefek. Ya, berefek. Ya, karena apa? Karena Anda lihat, oh ternyata 21.000 ini ternyata masih ada sisa jam kerjanya 1.700. Jadi kalau jam kerjanya masih sisa, Anda tambahkan lagi tenaga kerja, ya berarti cost-nya akan bertambah ini. Cost-nya akan bertambah. Ini nggak ada efeknya. Nah, oleh karena itu, eh, kesimpulannya adalah ya jangan menambah jam, menambah pegawai. Kenapa? Ya karena dual price-nya sama dengan nol. Peningkatan jumlah tenaga kerja tidak akan memperbaiki nilai fungsi tujuan. Nah, ini adalah salah satu analisanya. Ya, nah, sekarang, oh bila ada opsi tawaran supplier untuk menambah pengiriman bahan baku sebesar 500 unit per hari dengan biaya $5 per unit. Ini kan menambah pegawai ini kan ini nggak ada biayanya ya. Mestinya ada mestinya pasti ada penambahan biayanya. Tapi karena tidak berefek terhadap fungsi tujuan ya maka kita tolak ini proposal ini. Nah, sekarang yang nomor 6, bahan baku nambah 500 unit per hari dengan biaya per unitnya adalah $5. Oke, bahan baku mana? Bahan baku. Bahan baku adalah constraint kedua 9.400 ya, constraint yang kedua ini. Constraint kedua dilihat, oh, row 3 ya. Constraint kedua itu kan berarti di row ketiga 9.400. Ditambah ininya eh, menjadi 500. 9.400 bertambah 500, oh masih terletak di range. Ya, oke, terletak di range. Kalau menambah satu unit itu biayanya berapa? Ya, di sini. Keuntungannya berapa? 6,67. Oh, 6,67 itu berarti masih lebih kecil dari 5. Nah, nah, itu menunjukkan bahwa oh ternyata masih untung kita. Ya, keuntungan kita tuh 6,67. Biayanya 5 berarti masih ada selisih lah 1,67. Nah, berarti tawaran kita terima karena menguntungkan penambahan unit dengan biaya 5. Tapi kalau biayanya $7 per unit ya jangan diterima. Karena apa? Karena efeknya lebih besar biaya dibandingkan keuntungan yang didapatkan. Seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Nah, cukup jelas ya, Bapak Ibu. Cara membaca, eh, ya, ya bisa aja Bapak Ibu ini dicoba satu persatu dengan mengganti ya. Oh, tadi 9.400 diganti 9.400 tambah 500 menjadi 9.900. Di running lagi ya seperti kasus yang kita diskusikan tadi di awal. Ya bisa aja seperti itu. Tapi eh, ini kita membaca dari output suatu ini.
dengan asumsi kita kita kalau merunning itu butuh waktu yang lama. Nah, padahal kita butuh eh, keputusan segera. Nah, ini dengan membaca ini bisa diputuskan segera. Baik, ada lagi pertanyaan atau komentar? Prof, berarti kalau increase maupun decrease, dual Hmm. price-nya tetap ditambah ke fungsi tujuan ya? Iya, iya betul. Tergantung nilainya positif atau negatif, Bu. Ya, Pak. Tapi Ya. tidak berpengaruh ke ininya, proses penambahannya gitu. Oh, kalau kalau masih terletak di range, ini nilainya tetap sama, ya, nilainya tetap sama. Tapi kalau misalnya di luar range, misalnya ini range-nya ini kan meningkatnya hanya sampai 63. Misalnya ningkatnya ini, misalnya ningkat 75, kan di luar range. Nah, kalau di luar range, Anda harus merunning ulang karena ini sudah tidak valid lagi. Jadi Oh, tergantung oke, seperti itu. baik. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan atau komentar? Cukup ini ya, cukup jelas ya. Oke, kalau sudah, nah ini contoh kasus lain ya, contoh kasus lain. Sama sih cara ininya ya, anunya cara apa membacanya. Kalau tadi kan pakai Lindo, nah kalau ini pakai ini, pakai solver ya. Pakai solver pun outputnya sama ya. Jadi ini kalau Anda modelkan, kemudian di solve ketemu. Nah ini output di solver sama, ini adalah fungsi tujuannya. Kemudian ini adalah nilai variabelnya. Nilai variabelnya. Ya. Nah ini kebetulan kita tidak mendefinisikan integer. Jadi kategorinya adalah continuous. Continuous itu berarti boleh pecahan. Nah ini sebenarnya ya ini sementara diasumsikan boleh pecahan ya. Padahal ini kan eh, apa produknya kan meja. Meja kan nggak mungkin pecahan. Tapi ini untuk sementara kita asumsikan boleh pecahan. Ya. Oke. Ini continuous, ini adalah final value-nya. Ya, ini slack-nya, slack-nya keluar. Kemudian nanti keluar analisa sensitivitas. Kalau di ini, kalau di solver, Anda punya opsi mau menampilkan analisa sensitivitas atau tidak. Kan ditanyain, do analisis sensitivity. Kalau yes akan keluar ini. Kalau no ya berarti sudah nggak hanya ini yang dikeluarin. Tapi kalau di Lindo, Anda eh, langsung diberikan outputnya Lindo itu langsung keluar seperti ini, termasuk analisa sensitivitas. Tapi kalau di solver, Anda perlu Ada di C4. ya kalau di solver perlu ini ya perlu eh, ditekan yes untuk melakukan analisa sensitivitas. Oke. Ya, sama seperti tadi, ini nilai eh, X1, X2, X3 nilainya. Kemudian ada reduce cost. Ini adalah koefisien fungsi tujuannya. Ini ada allowable increase sama allowable decrease-nya. Ya. Jadi ini nilai 100 ini bisa naik sebesar 1,33 atau turun sebesar 13,6. Nah, ini. Kemudian constraint di sini. Oh, ini ada reduce cost ya. Kemudian di sini constraint nilainya ada shadow price. Ya. Shadow price itu tadi sama seperti ini. Seperti di Lindo itu namanya adalah dual price. Shadow price atau dual price. Jadi istilahnya sama.
Shadow price sudah dual price. Sama, ini adalah RHS, ini adalah allowable increase sama allowable decrease. Ini kalau di solver 1E plus 30 ini berarti infinity. Kalau di Lindo kan langsung ditulis infinity, tidak terbatas. Ya, ya, sama seperti itu. Ya. Jadi output standar dari Lindo maupun solver itu sama. Nah, ini beberapa skenario ya. Oh, bagaimana kalau ke parameter fungsi tujuannya itu dinaikkan. Ya, tipe standar itu dari 120 menjadi 135. Ya, bagaimana kalau deltanya ya diperiksa. Misalnya ini termasuk constraint yang pertama. Yang mana nih? 120 bentuk standar. 120. Nah, ini standar ini 120 ya. Naik 15. Oh, masih allowable. Ya. Kalau lebih dari 18, oh berarti nggak bisa. Anda harus merunning ulang kalau 18. Misalnya ini naiknya menjadi 19, 120, 139, naik 19. Oh, berarti harus running ulang. Tapi kalau 135, karena deltanya 15, ini deltanya 18 maksimal, berarti bisa ini, bisa dihitung. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Oke. Istilah binding constraint, ada binding, ada non-binding. Kalau binding constraint itu select variabelnya nilainya 0. Kalau non-binding, itu select variabelnya bernilai positif. Ya, ada binding constraint sama non-binding. Ya, kalau di metode grafis, binding constraint itu titiknya dilalui oleh garis. Ya. Tapi kalau non-binding, titik optimalnya tidak melalui garis constraint itu. Atau select variabelnya positif. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Ada dua constraint, ada dua contoh. Contoh pertama dengan Lindo, contoh kedua dengan solver. Ujian UTS-nya sampai sini ya, dari mulai awal sampai sini. Ada pertanyaan terkait ujian atau terkait dengan materi yang terakhir ini? Nah, izin Prof, tanya Ya, Prof. silakan Pak. Nanti untuk kita ujiannya itu eh, manual full atau boleh dengan alat bantu Prof? Oh ya, jadi nanti pertanyaannya, pertanyaannya soalnya hampir sama dengan ini ya, ya, hampir sama dengan kuis kemarin, ya, kuis kemarin. Ya, agak susah juga misalnya kalau tidak saya perhatikan agak sulitan untuk ini, untuk mengawasi ya. Ya, mengawasi mungkin Anda sedang ngerjakan gitu ya, cuman saya kan nggak bisa mengontrol Anda mengawasi. Jadi akhirnya ya nggak apa-apa lah Anda pakai ini ya, pakai alat bantu, tapi tetap jawabannya harus ditulis tangan. Ya, Siap Prof ya. ya seperti itu. Jadi seperti kemarin ditulis tangan, kemudian Anda foto atau Anda kalau nulis di tablet juga nggak apa-apa. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan, komentar? Izin Prof. Ya, silakan Pak Romi. Berarti soalnya itu memang ada yang didesain harus menggunakan eh, solver atau Linggo atau seperti kemarin, Prof. Tidak. Soalnya seperti kemarin, tapi khusus untuk seperti ini ya,
soal analisa sensitivitas itu nanti akan diberikan kasus seperti ini, Pak. Jadi ada kasus, ada formulasi, kemudian ada Output. output, outputnya sudah saya berikan. Nah, kemudian, nah ini mungkin pertanyaannya nomor satu ini. Oh, berapa kombinasi produksi optimalnya? Ya, berarti Bapak menjawab ini. Jika optimal solusinya saya turunkan, nah, nanti penurunannya nulisnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Nah, ya, Baik, Prof. jelas, Pak. Hmm. Baik, Prof. Ya, makasih Pak Romi. Prof, izin bertanya. Ya, Untuk cara jawabnya itu dibatasin waktu kayak kuis kemarin apa gimana? Kan iya kayak sama. kemarin kan satu nomor sekian menit. Ya, sama Bu. Jadi nanti tetap hmm, tetap itu. Ya, ini memang pernah ini Bu, pernah kita coba ya. Jadi kalau di ujian online itu eh, kita kan tidak bisa mengawasi eh, secara langsung ya. Jadi misal kita pernah dulu mencoba ya. Misalnya waktunya 100 menit, saya kasih 4 soal gitu ya. Nah ini ada ada pembagian tugas ini. Oh, si A ngerjakan nomor satu, si B nomor dua, si C nomor tiga, si D nomor empat gitu. Kemudian saling menukar ya. Ya, ini seperti ini kan kita nggak saya sebagai ini kan nggak bisa mengontrol ya karena kan secara online. Nah ini eh, menjadi ini apa menjadi semacam konsensus di kami itu ya salah satunya untuk mencegah itu berarti ya semua mahasiswa ngerjakan soal yang sama ya seperti itu dan ada batas waktunya ya seperti itu Bu Jihan cukup jelas ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ujiannya offline ya, kalau offline ya misalnya 4 soal ya langsung saya kasihkan 4 soal. Nah, Anda punya waktu misalnya 100 menit, ya Anda bisa ngerjakan dulu soal nomor 2, baru nomor 1, ya tidak urut. Karena kalau di kampus ITS itu ruangannya sudah ada CCTV-nya, jadi kami bisa bisa apa, menjaganya dari dari control room gitu. Saya nggak seperti itu. Tapi kalau online seperti ini agak agak susah. Ada sebenarnya cara yang ini, yang bisa mencegah kecurangan itu ya setiap soal itu bisa diacak, Bu. Jadi saya membuat soal misalnya sampai 10 gitu ya. Nah, kemudian di sistem itu bisa setiap orang itu punya soal yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Memungkinkan seperti itu. Tapi kalau problemnya itu adalah permasalahan seperti di operation research, eh, di mana kalau solusinya multiple choice, nah, nggak apa-apa. Cuman ya memang agak repot kalau multiple choice itu saya harus dulu pernah nyoba ya, saya pernah nyoba itu saya harus menyiapkan sekitar 20 soal. Nah, berarti nanti setiap orang itu punya soal dia sendiri-sendiri sehingga tidak memungkinkan orang untuk kerjasama. Itu bisa. Tapi untuk menyiapkannya memang ini butuh butuh waktu. Nah, beberapa opsi seperti itu, ujian. Baik, ada komentar atau pertanyaan? Prof izin. Berarti Iya, ini materinya mulai dari kemungkinan nanti untuk UTS-nya dari metode grafis, kemudian simplex sampai ya, yang sekarang, Prof. ya, betul. Jadi ada formulasi, kemudian metode grafis, kemudian Simplex pun juga seperti ini ya, Pak. Ya, hanya satu iterasi lah. Mungkin konsep dasarnya Anda bisa mengubah bentuk standar. Oh, kalau formulasi seperti ini nanti perlu ditambah select atau ditambah surplus. Ya, mungkin jumlahnya select variable, surplus variable sama ini seperti itu. Ya.
Jadi Baik. konsep-konsep dasar aja. Izin Prof. Ye, Kalau metode Big M juga bahan ujian atau bagaimana, Bu? metode Big M, eh, metode Big M itu paling yang ditanyakan ini Pak, oh, kalau ada suatu formulasi ini dengan metode Big M, eh, bagaimana penambahan penaltinya? Ya, penambahan penalti, ya. Kemudian dari penambahan penalti ini, kemudian bagaimana tabel awalnya? Ya, jadi kan perlu ditab. Ya, seperti itu. Baik, baik. Ya. Baik, ada lagi. Baik, kalau tidak ada, eh, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu Kamis minggu depan di pelaksanaan UTS. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.